Ya, welcome to my channel. Dan di sini kalian akan menyaksikan Alligator Speak Up. Anjing, namanya Alligator Speak Up, tapi ya udahlah ya. Jadi ini konten pertama gue, dimana gue tuh kayak mau sharing gitu tentang pengalaman gue. Gimana sih caranya buat deketin cewek itu, khususnya nih ya, via chat. Nah, gimana sih caranya, Bang? Cocok banget kalian masuk di konten ini, lihat konten ini, dan saksiin terus sampai akhir, karena gue bakal ngasih tahu tips dari awal urut nih sampai akhir. Yuk kita kembali lagi ke konten Alligator Speak Up. Kalau kita itu ngegebet cewek, itu kalau via chat itu enggak sama kayak kalau kita ngegebet cewek itu langsung. Jadi kayak perlu ada proses pendekatan yang perlu usaha yang sedikit lebih keras. Nah, jadi kalian gimana caranya bisa bikin dia itu nyaman tanpa harus ketemu. Yang pertama nih ya, gue kasih tahu itu sapa dengan sopan dan wajar. Kenapa gue bilang sopan dan wajar? Karena kita tuh lagi di awal itu kita lagi numbuhin yang nama impression atau impresi atau pandangan pertama aja. Penilaian di pandangan pertama itu penting banget buat kalian ke cewek. Jadi cewek itu bisa ngelihat kalian itu sopan atau enggak, baik atau enggak itu di awal. Ya meskipun dia nggak bakal menunjukkan betapa senangnya atau betapa excitednya dia sama lo yang sopan, tapi setidaknya membuat dia itu interest sama lo di awal. Apaan yang simpel aja, kayak hai gitu, terus tanyain kabar. Abis tanya kabar, kenapa gue bilang tanya kabar? Karena supaya kita tuh tahu kondisi atau posisi dia itu lagi sulit apa enggak. Nah dari situ ini adalah kayak jalan buat kita buat maju atau enggak. Maksudnya maju buat ngedeketin atau enggak. Tanya kabar itu penting banget, guys. Oke. Itu juga bisa sebagai usaha kita buat ngertiin dia di awal. Jadi bukan perhatian yang lebih kayak udah makan belum, tiba-tiba lo kenal udah makan belum. Lo mau ngasih dia makan apa? Standarnya lo tanya kabar dia supaya lo ngertiin dia. Oke. Terus yang kedua. Apa sih, Bang? Yang kedua, Bang. Yang kedua nih, itu gali informasi. Informasi itu kalau lu perang nih ya, ibarat kata lu perang. Informasi itu sebenarnya senjata yang paling mengerikan itu dalam peperangan. Kalau misalnya perang, lu dapat informasi, kemungkinan menang lu itu gede banget, parah, asli. Nah, sekarang nih konteksnya adalah lu lagi ngedeketin cewek dan lu butuh informasi dari dia. Gimana caranya? Gali informasi itu pelan-pelan, step by step. Kalau tadi gue udah bilang tanya kabar, dia itu bakal nanya balik ke kita kan. Nah abis itu kalau misalnya dia bilang kalau kabar dia baik, tanyain, woi baik kenapa nih? Ya kan, dia bakal cerita. Kemungkinan besar dia bakal cerita, ya nih gue abis kayak gini nih. Nah dari situ, dari informasi yang lo dapat itu, lo jadi itu sebagai bahan buat ngobrol. Kayak misalnya nih, contoh nih, hey apa kabar? Dia bakal bilang baik mas, baik bang, kamu gimana? Baik juga. Oh ya, by the way, kabar baiknya apa hari ini? Iya nih, gue abis kelar bikin tugas skripsi bab 2 misalnya. Nah, lu dari situ lu bikin obrolan, buka tuh obrolan dari bahan skripsi itu. Misalnya kayak, emang skripsinya apaan? Dia cerita nih, gini. Nah, setiap dia cerita, lu ambil satu bagian penting dari cerita dia yang jadiin lo sebagai bahan buat obrolan. Kayak gitu terus. Dengan obrolan-obrolan yang
kayak gini, obrolan istilahnya ini obrolan terbuka ya, karena kita pertanyaannya tuh lebih bikin dia itu buat cerita, bukan buat jawab iya atau enggak. Gimana ini? Terus yang ketiga, oke, ketiga nih, lo kalau ngedeketin cewek itu bukan kayak bikin mie goreng atau mie rebus, semua itu butuh proses. Jadi lo harus sabar dan berattitude, men. Ini asli, itu lo harus sabar sama berattitude. Nah, penting buat kalian buat nahan diri buat yang namanya minta pap. Itu kayak berusaha menelanjangi, ya kan, menelanjangi si gebetan lo. Siapa sih yang suka ditelanjangi, men? Ya, siapa? Gak ada. Ya kecuali lo bayar. Jangan ngomongin jorok, ntar dolar kuning banget. Sebenernya kurang etis ya, karena kalau misal dia punya aman sama lo nggak perlu minta, dia bakal pap sendiri, cuy. Nah, ini masih tahap 3 nih. Ini masih ada proses dimana supaya dia bisa pap dengan sendirinya. Ya, itu yang pertama, pap ya. Yang kedua, jangan lo sebisa mungkin nih jangan spam call, itu bikin risih. Itu bikin risih. Dari pengalaman gue tuh, cewek itu kayak nggak suka yang namanya ada cowok yang spam kali itu, kayak seakan-akan privasi dia itu, kehidupan dia tuh terusik sama lu gitu. Kecuali kalau lu gantengnya nih, lu kayak artis-artis Korea gitu ya, atau lu gantengnya kayak Tom Cruise atau Reza Radian misalnya. Wah udah nih, lu nggak usah minta pap aja, dia udah pap tiap hari, tiap detik kali, sampai memorinya full. Terus yang terakhir ini, sebisa mungkin lo nahan diri buat minta video call. Kebanyakan cewek itu nggak suka video call. Kemungkinan besar mereka tuh pertama nggak pede. Terus yang kedua, mereka nggak siap. Terus yang ketiga, emang dia nggak suka buat video call gitu loh. Terus yang keempat, ini udah mulai masuk ke perasaan ya. Keempat, tahu diri, men. Please, lo kalau ngedeketin cewek itu lo nggak ada ketahuan diri, anjing apa ya, lo nggak ada rasa tahu diri, wah abis lo, tinggalin lo. Apalagi lo suka sama doi ya, dan lo luput ya sekali aja lo nggak tahu diri, udah bye. Nah, tahu diri itu penting banget sebagai seorang cowok. Jangan yang namanya itu kayak kesannya itu maksa, kesannya itu kayak dia tuh harus sesuai dengan apa yang gue pengen. Lu tuh siapa? Mereka tuh mikirnya begitu. Jadi sebisa mungkin kalau doi nggak mau atau lagi gak mood, itu udah stop, kasih dia ruang. Oke, kasih dia ruang. Kalau misalnya doi nggak balas, itu gak usah komplain, sabar, santai, ada waktunya dia bakal balas. Karena emang kondisinya, konteksnya, kalian tuh bukan siapa-siapa dia. Lu cuman baru kenalan doang. Bahkan kalau dibilang teman, itu belum. Oke? Jadi kalem boy, kalem. Nah, keempat udah nih ya, keempat udah. Sekarang yang kelima. Wah, ini udah panas banget sih, ini udah mulai ada ketertarikan. Nah, kalau udah ada ketertarikan, kita masuk nih ke bagian yang kelima. Ini coy, sumpah banget, ini rahasia banget sih sebenarnya, cuman ya udahlah ya. Yang kelima, jadi good listener. Jadi pendengar yang baik itu sangat penting dalam menjalin hubungan atau berusaha buat mendekatkan diri kita ke seseorang, atau menarik seseorang supaya masuk ke dalam kehidupan kita. Itu jadi pendengar yang baik. Di tahap ini si cewek ini udah mulai suka nih sama lo, udah mulai interest nih. Dia bakal lebih sering cerita, lebih sering curhat tentang kehidupan pribadi dia nih. Tugas lo apa nih di sini nih sebagai seorang cowok yang baik? Dengerin setiap apa yang dia omongin. Itu jangan lu cut pas dia lagi cerita. Dengerin sampai selesai. Nah,
kalau misalnya emang perlu buat dikasih saran, lo kasih saran secukupnya, nggak usah so tahu. Kalau lo nggak tahu, kayak iya doang aja udah cukup sih sebenarnya. Karena nggak setiap orang, nggak setiap cewek ketika dia cerita itu minta dikasih saran. Kadang kebanyakan mereka juga pengen cuma didengerin doang gitu. Oke, sekarang yang keenam. Yang keenam adalah stay calm. Kalem boy. Lu udah dapat modal pertama tadi, kedua tadi, ketiga tadi, keempat tadi, kelima tadi. Yang pertama tadi apa sih? Sopan dalam menyapa, ya kan. Yang kedua itu gali informasi itu penting. Terus yang ketiga itu sabar dan tetap berattitude. Terus yang keempat itu kayak tahu diri kan. Terus yang kelima jadi pendengar yang baik. Lo 5 ini lo pegang nih. Udah. Kenapa harus stay calm? Intense bukan berarti doi itu milik lo. Ingat tuh, lo jangan mulai menunjukkan egois lo dulu. Kalau misalnya lo udah berubah gitu dari sikap yang pertama-tama tadi, yang dari pertama tadi udah kalem, terus lo udah menunjukkan perhatian, kebaikan kayak gitu, tiba-tiba lo barbar. Ya namanya kalian cuma sebatas chat ya, perasaan itu kan bisa berubah-ubah. Ketika cewek tahu perubahan sikap lo yang bikin dia nggak nyaman, hilang coy, asli hilang. Jadi lo tetap stay calm, tetap ngasih perhatian yang sewajarnya. Lo tetap jadi pendengar yang baik, lo tetap berattitude, lo tetap gali informasi kayak biasa. Jadi yang keenam ini lebih kayak membiasakan poin yang pertama sampai kelima. Jadi itu biasakan terus tuh. Istilahnya kalau lo lagi masak nih, lo goreng sampai matang, sampai warnanya kekuningan. Kalau lo nggak bisa masak ya apa ya? Aduh, ya lo tau lah ya. Oke, siap, skip. Langsung ke 7 nih, yang terakhir nih. Lapang dada. Kenapa gue bilang lapang dada? Sebagai manusia itu emang kita tuh nggak bisa prediksi masa depan ya. Kita udah berusaha sebaik mungkin, cuman kadang semesta itu kadang nggak dukung kita, terus hasilnya tuh nggak sesuai ekspektasi. Ini gue ngomongin kemungkinan terburuk ya. Akhirnya kalau misalnya dia emang gak suka sama lo harus lapang dada, tunjukin kalau lo tuh gak mureh, oke? Tapi nih, kalau dia akhirnya emang suka sama lo, yang ketujuh ini gak berlaku. Kita udah sampai ke poin terakhir ya. Dan gue rasa kalau misalnya kalian bisa ngejalanin 7 hal tadi, atau kalau misalnya emang dia suka sama lo cukup ke 6 aja ya tadi ya gue bilang ya, itu kemungkinan besar lo bisa dapetin dia itu lebih gede. Dan ada satu poin yang menurut gue itu penting. Kalau lo suka sama satu orang, lo fokus ke dia, bukan yang sekali gerak 10 cewek lombat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini buat kebaikan diri lo sendiri. Ketika lo fokus, lo bakal dapetin apa yang lo pengen. Itu lebih gampang daripada lo banyak fokus, lo malah bingung lo mau milih yang mana. Iya, gue tahu lo kayak takut gak dapetin si dia, terus lo cari cadangan kan. Nah, tenang aja boy, tenang aja. Ada orang bilang kalau di sekitar kita itu netral, yang bikin itu positif sama negatif itu diri kita sendiri. Jadi ketika lo fokus sama satu orang, lo bikin mindset kalau lo bisa dapetin dia, lo pasti bisa dapetin dia dengan perasaan bangga. Oke, gue ngomong apa sih? Yaudah gitu aja lah ya. Pokoknya kalau kalian suka, kalian like, subscribe, terus nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kalau ada saran, kritik, tulis aja di kolom komentar. And see you to the next video. Chill out man.